Yaho, Mina. Balik lagi sama aku Ami di channel Loli Mendo. Kali ini Ami udah rangkum cerita dari anime Arifureta Shokugyo de Sekai Saicho. Animenya bercerita tentang murid satu kelas yang dipanggil ke dunia fantasi. Karakter utama anime ini bernama Nagumo Hajime. Dia merupakan orang yang dikhianati oleh temannya sendiri, tapi kemudian jadi overpowered. Kalau kalian penasaran sama ceritanya, tonton aja video ini sampai habis ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau Ami upload video baru. Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Cerita diawali pada pasukan pahlawan remaja dari dunia lain yang ingin menaklukkan labirin. Tanpa diduga-duga muncul monster yang sangat mengerikan. Ceritanya berpusat pada Nagumo. Diperlihatkan Nagumo mencoba menahan monster itu, sedangkan sisanya mencoba untuk menembaki monster. Tapi ada tembakan yang sengaja diarahkan ke Nagumo, sehingga Nagumo ikut jatuh bersama dengan monster itu. Saat sudah terbangun, Nagumo sadar dirinya terjebak di tempat yang dipenuhi dengan banyak monster. Nagumo pun diserang oleh monster sehingga tangan kirinya putus. Tapi untung saja dia masuk ke dalam gua kecil. Awalnya Nagumo sangat putus asa, tapi nggak lama Nagumo pun bangkit dan mencoba membunuh monster untuk dimakan. Karena tidak ada api, Nagumo memakan daging monster itu mentah-mentah. Walaupun sempat pingsan karena memakan daging mentah, saat terbangun, rambut Nagumo berubah menjadi putih dan levelnya pun meningkat. Bukan cuma itu, dia juga mendapatkan beberapa skill termasuk skill manipulasi benda. Nagumo pun akhirnya memburu dan memakan daging monster untuk mendapatkan kekuatan dari monster yang dia lawan. Yoshi, 上がってる。食ったことのない魔物を食うと大きく上昇するんだな。新しい技能も出口を見つけるのに役立ちそうだ。Adegan berpindah pada Kaori, salah satu teman Nagumo yang nampaknya masih sedih karena kehilangan Nagumo. Alur kembali lagi pada Nagumo. Dia sekarang berada di lantai 50 labirin, di mana di depannya terdapat pintu yang dijaga oleh monster batu. Beta といえばベタだよな。お前はここで何を守ってたんだ。Setelah pintu terbuka, di dalamnya terdapat seorang wanita bernama Yue yang tersegel. Dan ternyata Yue merupakan vampir yang sudah disegel lebih dari 300 tahun. Awalnya Nagumo tidak ingin membebaskan Yue, tapi karena nasib mereka sama, yaitu sama-sama dikhianati, Nagumo pun akhirnya membebaskannya. Setelah itu, tiba-tiba mereka mendapat serangan dari monster. Awalnya Nagumo kesulitan karena monster itu merupakan kepiting yang memiliki kulit keras. Tapi akhirnya monster itu tumbang dengan kolaborasi jurus antara Nagumo dan Yue.
Perjalanan mereka berlanjut pada labirin di lantai berikutnya. Mereka menghadapi monster parasit yang dapat mengendalikan otak. Yue dan Nagumo sempat dikendalikan oleh monster parasit itu, tapi Nagumo berhasil mendapatkan kesadarannya dan menembak monster itu. どうした魔物を食らって耐性がついた俺には効かねえよお前がそんな目すんなよ Mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke lantai terakhir, dan saat sampai di ujung jalan, mereka menemukan gerbang yang sangat mencurigakan. Dan ternyata di dalamnya terdapat bos labirin yang merupakan seekor ular berkepala 6. Monster ini sangat kuat dan tak terkalahkan. Bahkan jika mereka terluka sekalipun, mereka akan memulihkan kekuatannya dengan sangat mudah. Tapi Nagumo berhasil mengalahkan mereka semua dengan senjata barunya. Saat ingin melanjutkan perjalanan, ternyata monster itu belum sepenuhnya mati. Tiba-tiba ada monster ular yang lebih besar menyerang mereka. Nagumo pun berusaha melindungi Yue dan sempat kehilangan kesadaran. Hal ini membuat Yue berjuang untuk mengalahkan monster itu. Saat Yue terpojok, Nagumo tiba-tiba bangkit dan menggunakan beberapa trik untuk mengalahkan monster itu. Monster itu pun kalah dan Nagumo kembali pingsan lagi. Adegan berpindah kepada guru Nagumo bernama Aiko Sensei. Aiko nampaknya masih belum terima Nagumo menghilang. Setelah itu diperlihatkan juga para pahlawan sedang mencoba untuk memasuki labirin lagi bersama kesatria lainnya. Saat sampai di lantai 65, mereka bertemu dengan monster yang mengakibatkan Nagumo menghilang. Dengan kekompakan tim, mereka berhasil mengalahkan monster itu. Setelah Nagumo terbangun, dia berada di sebuah kasur. Ternyata tempat itu merupakan tempat pengkhianat dunia tinggal. Nagumo dan Yue menelusuri tempat itu dan menemukan sebuah ruangan yang terkunci dan terlihat mencurigakan. Saat mereka masuk, terdapat lingkaran sihir dan tengkorak seseorang. Saat Nagumo berdiri di tengah lingkaran sihir, muncul hologram seseorang bernama Oscar Orcus. Dia memberitahu bahwa dia adalah pembuat labirin ini dan ingin berbicara tentang kebenaran dunia kepada Nagumo. Oscar juga memberikan kekuatan dan seluruh artefak yang dia miliki kepada Nagumo dan memberinya ingatan tentang kebenaran dunia. Akan tetapi, Nagumo memiliki tujuan yang lain, yaitu bagaimana cara untuk kembali ke dunia asalnya. Nagumo nampaknya ingin tinggal di tempat ini lebih lama karena banyak hal yang perlu dipelajari dan diteliti, termasuk tentang labirin lain yang menyimpan banyak sihir, dan berharap menemukan sihir yang dapat membawanya pulang ke bumi. Keseharian mereka di tempat itu dipenuhi dengan kebahagiaan seperti pasangan muda, hingga pada akhirnya mereka pun bersiap untuk keluar dari labirin. Setelah sampai di luar labirin, mereka langsung dihampiri oleh wanita ras kelinci bernama Xia. Xia meminta tolong kepada Nagumo dan Yue untuk menyelamatkan keluarganya yang diusir dari kampung dan diserang monster. Karena Xia ini cerewet dan gak mau diam, Nagumo nampak kesal dan memukulnya berkali-kali. Nagumo pun pergi ke tempat keluarga Xia yang diserang monster. Karena hanya monster biasa, Nagumo dengan mudah mengalahkan semua monster itu. Karena keluarga Xia terlalu lemah, Nagumo memutuskan untuk melatih semua orang dan beberapa hari pun berlalu. Karena bimbingan Nagumo, seluruh warga kini berubah menjadi monster kelinci yang sangat menakutkan. Serem banget ya. Ternyata di dalam hutan ini juga terdapat labirin. Tapi sayangnya labirin ini hanya bisa dibuka setelah menyelesaikan 4 labirin lainnya. Xia juga memutuskan untuk mengikuti Nagumo berpetualang. Keesokan harinya mereka pergi untuk mencari labirin selanjutnya. Entah emang hoki atau pinter, Xia berhasil menemukan gerbang serta pintu masuk dari labirin. Setelah masuk, labirin ini tidak terdapat monster, melainkan penuh akan teka-teki dan jebakan. Xia di sini jadi orang yang paling
apes dan selalu aja kena jebakan. Kasian banget ya, padahal sebelumnya beruntung loh. Setelah masuk ke ruang bos, Nagumo, Yue, dan Shia menghadapi beberapa pasukan dan Milady. Milady ini merupakan salah satu pengkhianat atau dengan kata lain pembuat labirin. Saat Milady kalah, dia sempat mengeluarkan kata perpisahan yang teramat emosional. この世界にとっての最良宝. Saat Nagumo masuk ke ruangan tersembunyi, ternyata di dalamnya ada Milady yang nampaknya masih hidup. Yahoo! Sakiburi! Milady-chan da yo! Yokatta desho, saki no enshitsu. Yada, Milady-chan yakusha no sainou made aru nante. Oksoroshii. Ternyata jebakan nih. Yang tadi Nagumo hadapi adalah robot buatannya. Setelah mengambil semua artefak dan hadiah, Nagumo, Yue, dan Shia pun dipaksa keluar oleh Milady yang ngambek karena ulah Nagumo. Keesokan harinya, Nagumo, Yue, dan Shia bertemu dengan seorang pemimpin guild petualang untuk bernegosiasi. Pemimpin guild meminta Nagumo untuk menyelamatkan petualang yang diantaranya adalah putra bangsawan kudeta. Nagumo juga diberi imbalan besar jika berhasil membawanya pulang. Nagumo pun menerima, namun dengan syarat. Yang pertama membuat status petualang untuk mereka, dan yang kedua menuruti apapun yang Nagumo mau. Nagumo pun langsung bergegas pergi. Tapi sebelum itu mereka mampir ke restoran untuk makan. Di sana ternyata terdapat beberapa teman-teman Nagumo dan Aiko Sensei. Tanpa ragu, Aiko Sensei mendatangi Nagumo walaupun sempat menyangkal. Pada akhirnya Nagumo mengaku kalau dirinya Nagumo Hajime. Semua orang pun terkejut karena Nagumo sudah berubah total tentang penampilannya. Pada malam harinya, secara pribadi Nagumo datang ke tempat Aiko Sensei. Dia bercerita tentang kebenaran dunia, yang ternyata dunia ini adalah sebuah permainan dari para dewa, dan labirin dibuat oleh seseorang yang melawan dewa atau bisa dibilang pengkhianat. Tujuan para pengkhianat adalah untuk mencari generasi selanjutnya yang berhasil melawan dewa, karena mereka sadar tidak mampu untuk melawannya. Sebelum Nagumo pergi, Nagumo juga membicarakan soal dirinya yang jatuh. Ternyata dia ditembak oleh temannya sendiri. Dan hal ini membuat Aiko Sensei semakin ketakutan. Keesokan harinya, Nagumo dan teman-temannya pergi untuk mencari putra bangsawan yang bernama Will Kudeta. Setelah sampai, akhirnya mereka menemukan Will yang sedang terluka berada tidur di dalam gua. Setelah keluar dari gua, muncul seekor naga yang langsung menyerang mereka. Pertarungan sengit pun terjadi, karena naga yang muncul bukanlah naga biasa, melainkan naga yang selevel dengan bos labirin mungkin. Setelah melakukan pertarungan sengit, akhirnya naga itu pun kalah. Saat naga itu ingin bangkit, Nagumo langsung menusuk kelemahan naga di bagian pantat. Hal itu membuat naga berteriak seperti orang hentai dan kembali sadar. Setelah itu, naga berubah wujud menjadi wanita dewasa yang bernama Tio. Ia berkata bahwa dirinya tidak sadarkan diri karena dihipnotis oleh seseorang misterius ketika dia tidur. Tio juga berkata kalau orang misterius itu sedang membawa 60.000 lebih pasukan monster untuk menyerang wilayah manusia. Setelah menerawang, Nagumo juga memprediksi mereka akan sampai dalam waktu 2 hari. Tio di sini juga bergabung dengan Nagumo untuk berpetualang. Keesokan harinya, Nagumo dan yang lainnya mendiskusikan tentang penyerangan monster. Akhirnya mereka sepakat untuk membangun sebuah pagar tembok dan mengevakuasi seluruh warga. 2 hari telah berlalu. Kini pasukan monster sudah mulai mendekat. Nagumo pun bersiap dan memberi komando kepada seluruh petualang. Akhirnya pria misterius itu pun datang dengan para pasukan monster. Nagumo, Yue, Shia, dan Tio melawan menggunakan sihir yang sangat mengerikan. Pasukan iblis itu pun kalah.
Saat seorang misterius ingin kabur, Nagumo dan Shia langsung menghentikannya. Nagumo pun terkejut karena orang misterius itu ternyata adalah temannya sendiri. Temannya memberitahu bahwa dirinya melakukan kontrak dengan para iblis, dan jika dirinya mampu membunuh para pahlawan dan Aiko Sensei, dia akan menjadi pahlawan di kalangan iblis. Pada akhirnya dia pun mati di tangan Nagumo karena hendak melawan. Saat pagi harinya, Nagumo melanjutkan perjalanannya ke ibu kota untuk mengantarkan Will. Keesokan harinya, Shia dan Nagumo pergi untuk berkencan, sedangkan Tio dan Yue berbelanja. Saat mengunjungi akuarium, Nagumo bertemu dengan ikan yang bisa berbicara. Mukanya juga ngeselin banget sih. Setelah curhat panjang lebar, Nagumo membebaskan ikan itu, dan ikan itu juga memberikan informasi bahwa ada anak manusia ikan yang diperjualbelikan di kota. Nagumo pun langsung mencari dan membawa manusia ikan itu. Dia bernama Mio. Awalnya Mio diberikan kepada keamanan kerajaan supaya dikembalikan ke tempat asal. Tapi para bandit penculik merebut Mio kembali. Hal ini membuat Nagumo marah dan akhirnya dia meledakkan seluruh bangunan milik para bandit. Setelah itu, Nagumo melanjutkan perjalanannya menuju kota pertamanya saat baru menjadi seorang pahlawan. Dia di sana bertujuan untuk bertemu dengan ketua ksatria dan memberikan surat titipan ketua petualang. Tapi tiba-tiba datanglah seorang yang nampaknya sedang panik. Dia bernama Endo, salah satu teman Nagumo. Dia berkata bahwa semua orang sedang terjebak di dalam labirin dan sedang menghadapi seorang iblis. Oleh karena itu, Endo pergi untuk meminta bantuan Nagumo. Akhirnya Nagumo pun mau pergi untuk menyelamatkan teman-temannya. Adegan berpindah kepada para pahlawan, di mana mereka sudah habis-habisan melawan iblis yang bisa memunculkan banyak monster dan memiliki regenerasi yang cukup tinggi. Kepala kesatria yang bernama Hansen sekarat karena ditusuk oleh iblis. Saat itulah, salah satu pahlawan terkuat bernama Kouki membangkitkan kekuatannya hingga membuat iblis terpojok. Saat Kouki hendak membunuh iblis itu, dia tak sengaja melihat kalung iblis yang berisikan foto keluarganya. Karena ragu, Kouki akhirnya kalah dan keadaan pun semakin memburuk. Tapi tiba-tiba saja semua orang terkejut atas kedatangan Nagumo. Nagumo langsung menghadapi iblis itu, sedangkan yang lainnya menjaga dan membantu orang yang terluka. Saat melawan Nagumo, iblis itu terus-menerus melakukan serangan. Walaupun serangannya selalu dipatahkan oleh Nagumo, dia juga membuat jebakan yang dimana jika ada orang yang terkena, dia akan langsung menjadi batu. Akan tetapi, Nagumo sendiri sudah memiliki kekuatan Medusa, jadi serangan itu tak akan mempan padanya. Akhirnya iblis itu pun mati, dan mereka bergegas untuk keluar dari labirin. Anime ini pun ditutup dengan bergabungnya Kaori untuk berpetualang dengan Nagumo, dan Nagumo pun melanjutkan perjalanannya. Anime ini pun berakhir. Owata! Eits, tunggu dulu. Ami udah buat kesimpulan nih buat kalian yang mungkin mau bertanya dan masih bingung. Siapa sih yang nembak Nagumo sampai jatuh ke dalam labirin? Jawabannya adalah Hiyama Daisuke. Tujuan Dewa memanggil para pahlawan apa? Mungkin kembali ke tema kebenaran dunia ya, di mana Dewa mungkin sedang memasukkan karakter baru agar tontonannya menjadi semakin seru. Apa peran Aiko Sensei? Apa dia juga seorang pahlawan? Jelas beda. Aiko Sensei di sini dianggap sebagai dewi pembimbing para pahlawan. Tapi menurut Ami sih, Dewa emang random nyulik orang dan random milih peran gitu. Nah, segitu aja video dari Ami dan see ya di video selanjutnya.